Kita berada di episode 116. Adanya sebab, pasti adanya akibat. Itu gak sih judulnya? Kayaknya iya deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Wah, pokoknya saya ucapin banget deh kepada kalian yang yang dalam aktivitas pagi harinya itu cerah banget, ya kan? Atau pada saat malam hari ya, orang tuh susah banget deh sekarang ini tidur ya, karena adanya insomnia, ya kan? Karena adanya mungkin aktivitas yang membuat diri kita itu stres sampai tidur sendiri tuh kayaknya susah banget deh. Nah, kalau di antara kalian ada yang tidurnya itu sampai nyenyak gitu ya, saya ucapin congratulations, karena itu juga salah satu bagian dari anugerah ya say. Karena bagaimanapun tidur nyenyak itu kayaknya satu buah keindahan deh. Begitu juga nih ya bagi teman-teman yang ketika makannya itu nggak ada pantangan, misal aduh kalau aku mah nggak boleh ikan-ikanan, aduh kalau aku mah nggak boleh ayam-ayaman, aduh kalau aku mah nggak boleh plastik. Ya Allah, lu kata Iron Man makan plastik. Jadi bagi kalian yang makannya itu nggak ada pantangan ya, mau tepung A mau tepung B ya kan, mau makanan yang pedas, pokoknya itu nikmatin aja deh hidup, tapi tentu jangan berlebihan ya, pesan gue. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tuh pokoknya nggak enak banget deh gitu. Nah, di episode kali ini gue pengen bahas tentang salah satu tema yang sangat menarik banget. Kenapa? Karena tema ini tuh banyak banget deh orang-orang kayaknya masih belum ngeh dan belum paham deh kalau segala sesuatu itu memang atas dasar takdir, tetapi pohon rubuh itu juga bisa dijelaskan oleh sains gitu kan. Terus kemudian air yang turun dari langit berupa hujan gitu ya. Kenapa air tuh turun dari langit itu juga bisa bisa dijelaskan oleh sains gitu. Sebelum gue ke inti dari permasalahan, bukan inti masalah ya, ngobros ke tema yang bakalan gue bahas, gue pengen ngasih tahu ke kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu tuh membantu banget gitu ya. Kok support kalian? Sorry. Jadi yang belum subscribe, sorry. Yang belum subscribe silakan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena di sini tuh channel informatif banget. Jadi Pelita Hati 207 adalah channel yang isinya adalah entertain, informasi, kemudian ada juga analytic problem, dan kita membahas hal-hal receh juga kok ya, yang ternyata ketika dibahas, oh begitu gitu kan. Nah, coba kalian scroll ke bawah, di situ ada begitu banyak tema yang sangat menarik gitu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena support kalian, dukungan kalian itu sangat ngebantu banget deh atas perkembangan channel ini gitu. Yuk kita bahas. Jadi begini. Bermula dari cerita dari teman saya itu bercerita bahwa dia pernah berkunjung ke salah satu pondok pesantren terkenal begitu ya, yang ada di Pulau Jawa begitu. Kayaknya sih sudah menjadi bukan rahasia umum ya, menjadi problem kiai, ustadz, pemilik pondok pesantren begitu ya, pemilik yayasan yang secara moral, secara akidah, secara kehidupan mereka tuh bener, lurus, mengamalkan ajaran agama begitu. Tapi segelintir anaknya tidak bisa merepresentasikan keluarga besarnya, tidak bisa melanjutkan tampuk kekuasaannya di pondok pesantren, tidak bisa melanjutkan akhlak serta budi pekerti dari orang tuanya. Ini sudah menjadi hal yang lumrah sepertinya di mana-mana. Balik lagi, alasannya adalah ya wes, itu kan takdir ilahi begitu ya. Itu kan takdir ya. Ngapain harus mempermasalahkan sesuatu yang udah ditakdirkan kan, misal seperti itu. Tapi ada satu hal teman-teman yang harus kalian tahu, bahwa segala sesuatu itu jadi begini. Satu buah energi bisa berubah karena pengaruh dari energi yang lain. Saya akan ambil contoh. Ada orang yang cembetut mulu. Dia jangan dikit-dikit ya, itu mah takdir aja kali cembetut. Coba teliti lagi. Oh ternyata setelah diteliti tetangganya baru beli kulkas lah, kan kita nggak tahu. Oh cembetutnya itu mungkin karena iri, dengki dan lain sebagainya. Nah kembali ke cerita yang diceritakan oleh teman
saya tadi. Jadi si kiai ini, si pemilik pondok pesantren ini, dia punya anak banyak. Jadi anak yang jadi orang-orang pada heran tuh kenapa anaknya nakal, anak pertama, anak kedua, anak ketiganya berandal begitu ya, nakal. Dan balik lagi mereka mengatakan ya udah, ini kan emang udah jadi takdir gitu. Sebagaimana Nabi Nuh juga punya anak Kan'an yang tidak beriman, sebagaimana istri dari Nabi Lut juga malah justru membangkang, dan beberapa kisah-kisah orang soleh terdahulu. Which is di sini saya tidak akan mengkritisi mereka karena ujian mereka itu memang pure ada kekhususan ya, jadi saya tidak akan menjelaskan itu. Karena kalau kita berbicara tentang religion, ada hal-hal dan ada kalanya yang memang sains mentok di situ dan tidak bisa menjelaskan lagi. For example, Isra Mi'raj misal, yang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya, itu kan memerlukan perjalanan berapa malam dan berapa hari, tapi itu hanya seberapa menit saja begitu. Terus kemudian perjalanan dari Masjid Al-Aqsa ke langit ketujuh, terus kemudian bolak-balik lagi, dan itu kan ya tentu tidak bisa dijelaskan secara logik, dan sains tidak bisa menjelaskan hal itu. Kemudian juga ada lautan yang terbelah ya, seperti mukjizatnya Nabi Musa. Sains tidak bisa menjelaskan itu. Bulan terbelah, sains tidak bisa menjelaskan hal itu. Makanya ketika berurusan dengan religion ataupun agama, ya sudah mentok kepada keimanan seperti itu. Yuk, ternyata nih ya, dan ternyata kita kembali ke yang kiai tadi ya, karena kenapa cerita aku tuh kayak bercabang, loncat-loncat dan sebagainya. Ya biar durasi agak lama aja ya saya gitu. Nah jadi begini, suatu ketika karena memang bidang saya di psikologi, di analytic problem dan juga di analytic problem dan juga di human behavior ataupun perilaku umat manusia, perlahan-lahan secara diam-diam saya itu menganalisa, saya itu mengobservasi, saya itu juga diam-diam kepo lah terhadap keluarga si Ustadz ini yang pemilik pondok pesantren ini. Setelah saya cek ya, setelah saya telusuri, ternyata ada yang salah tuh dari pendidikan emosional dari kedua orang tuanya. Contoh, kamu harus ngapal Al-Quran ya, kalau enggak begini loh. Gimana? Kamu udah belajar belum? Ayo belajar. Kamu harus ini. Ayo ini gitu. Jadi pendekatan secara pendekatan rasa itu tuh nggak ada. Seperti orang yang ngasih tugas kepada seseorang. Jadi bukan kamu apa kabar gitu, atau diberikan dongeng sebelum tidur, dikecup keningnya, dipegang tangannya terus sambil ngobrol pelan, itu tidak dilakukan. Jadi yang ada keras aja, seperti memperlakukan antara guru dan murid begitu. Perlakuannya tuh seperti itu, sehingga anak memang nurut ya, namanya juga anak kecil nurut, tapi nurutnya itu ya lama kelamaan nurutnya adalah nurut yang memang takut ya, nurut yang patuh takut seperti itu. Dan suatu ketika anaknya sudah memasuki usia 19 tahun, dia sudah bisa bekerja di luar, dan anaknya ya seperti bom waktu saja ya, memendam perasaan dendam dari kecil, jadi meledaknya di umur 19 tahunan dengan alasan ya ngapain saya ikut kamu lagi, karena saya udah bisa kerja, udah bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri dan sebagainya, sehingga orang tuanya kaget luar biasa, kenapa kamu menjadi pembangkang dan lain sebagainya. Nah, untuk menghibur diri, hampir kebanyakan orang-orang Indonesia ya, untuk menghibur dirinya itu begini, ya udah deh, qadarullah itu mah takdir gitu ya. Ya memang itu takdir, tetapi please Baraya please jangan pernah yang namanya menafikan kita itu mencari sebab. Adanya reaksi itu adalah bentuk dari reaksi yang lain. Karena hukum sains juga seperti itu. Kamu tuh apa-apa sains deh. Apakah itu tidak bertentangan dengan agama? Ya jelas tidak begitu. Karena bagaimanapun, contoh gunung meletus itu bisa dijelaskan bagaimana. Ya tapi kan itu takdir. Ya kalimat itu mementok kalau udah gini. Kita itu tidak
kita itu tidak menafikan adanya takdir, yang memang iya segala sesuatu kan atas ada takdirnya, tapi takdir itu juga terbentuk dan juga takdir itu terlaksana tidak langsung jeleger begitu, tidak. Jadi ada batuan yang memang tergerak dari bawah, ada magma yang tergerak dari bawah sehingga memunculkan reaksi tertentu, lantas kemudian terjadinya gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dari audio singkat ini Pelitati 207 itu pengen mengingatkan bahwa please, ketika misal jualan kalian sepi ya, misal ternyata kok bisa ya saya dijauhin teman, jangan menghibur diri dengan kata-kata ya udah deh memang ini mah nasib aku, ya udah deh emang takdirnya begini. Enggak, coba kalian tetap cari sebabnya, kalian tetap cari akar permasalahannya. If you got, ketika kamu tuh dapet the solution, solusinya itu sendiri, ketika kamu dapat, kamu tuh beruntung banget karena bisa mempraktekkan solusinya tersebut begitu. Jadi ada beberapa yang memang mungkin next ya saya akan memberitahu kepada teman-teman, ada beberapa tahapan, setidaknya ada 3 tahapan untuk kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita sendiri seperti itu. Nah, karena audio ini sudah memasuki 12 menit, someday dan di next episode kita akan membahas tentang pencarian solusi dari berbagai macam masalah. Oh, saya ingat itu sudah dibahas di episode sebelumnya. Coba kalian scroll ke bawah, itu pasti ada deh cara, bukan cara ya, pencarian solusi dari berbagai macam problem yang kita hadapin. Itu Pelitati 207 itu sudah membahasnya. Guys, itu aja, audionya sudah hampir 12 menit dan akhir kata Pelitati 207 pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi ya di episode-episode berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.